Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Selamat datang kembali di channel Nisa Story. Bersama saya Nisa tentunya, yang akan setia menemani hari-hari kalian semua dengan kisah-kisah yang menarik dan semoga bisa menghibur kalian semua. Kali ini Nisa akan menceritakan kisah yang berjudul Gaji Suamiku Untuk Ibunya Semua, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dulu ya. Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita menarik dari Nisa. Biar gak penasaran, let's get straight to the story. Faira menyingkir memberi jalan pada bapak serta abangnya agar bisa leluasa masuk ke dalam rumah. Melihat mata Faira dan mata emak yang basah, dua pria itu sedikit banyak mengerti apa yang sudah terjadi. Ceritakan sama bapak, minta bapak tegas. Faira menatap pria tua itu dengan ragu-ragu. Bapak ingin tahu kenapa putri dan cucu bapak pulang ke kampung tanpa suaminya. Faira duduk di sebelah emak. Jarinya bertautan karena rasa gelisah yang mendera hatinya. Takut jika ternyata bapak dan emak kecewa dengan keputusan yang ia buat. Setelah menarik napas panjang, Faira menceritakan semua yang terjadi. Tidak dilebih-lebihkan dan tidak dikurangi. Kurang ajar, geram Fadil tertahan. Kalau saja abang di sana, sudah abang hajar dia, Dek. Kesalahan yang Mas Randi buat bukanlah tentang perselingkuhan dan kekerasan. Tapi aku memilih pergi. Apakah aku salah, Pak? Sekalipun bukan dua hal itu yang mendasari perpisahan kalian, tapi Randi sudah lalai pada anak dan istrinya. Kamu tidak salah, Ndu. Untuk apa mempertahankan rumah tangga jika suamimu bahkan tidak bisa bersikap adil pada istri dan ibunya? Tutur bapak. Apalagi adiknya sudah menikah. Bukankah seharusnya semua kebutuhannya bukan menjadi urusan suamimu? Faira mengangguk. Aku sudah menyerah, Pak. 5 tahun bukan waktu yang sebentar untuk bertahan pada pernikahan yang entah mau dibawa kemana arahnya. Dia bahkan lebih mendahulukan ibu dan adiknya daripada aku dan Delisa. Kami sering menahan lapar, sedangkan ibu dan Ania kerap bersenang-senang menggunakan uang suamiku. Apakah salah jika aku merasa iri, Pak? Bukankah aku lebih berhak atas uang Mas Randi? Faira menyusut hidungnya yang berair. Aku tidak pernah melarangnya untuk berbakti pada ibu. Tapi mengakhirkan aku dan Delisa demi menunjang gaya hidup ibu dan adiknya. Sepertinya aku bukan wanita sesabar itu. Keputusan kamu sudah benar, Fai, ucap Padli. Kalau sampai dia berani datang ke sini, habis dia di tangan abang. Dia sudah menjatuhkan talak pada aku, Bang. Mana mungkin berani datang ke sini? Paling-paling juga surat perceraian yang dia kirim ke rumah emak. Taut Faria seraya terkekeh getir. Tetap saja caranya salah dengan membiarkan kamu pulang ke sini sendirian. Ibunya bahkan mengusir kamu dan Delisa malam-malam. Rasanya tangan abang sudah tidak sabar ingin menggoyangkan rahangnya. Padli mengepalkan kedua tangannya. Kamu mungkin tidak disakiti dengan perselingkuhan dan kekerasan fisik. Tapi batinmu tersiksa, Fai. Kamu dan Delisa dipaksa mengerti keadaan Randi, sementara keluarga suamimu bersenang-senang di atas penderitaan kalian berdua. Suami biadab. Dia pantas dia disebut sebagai ayah. Ibunya dengan napas memburu. Seharusnya nikahi saja ibu atau adiknya daripada hanya memberikan luka untuk wanita lain. Padli, guru bapak. Aku tidak bisa bersabar, Pak. Ada jarak rumah kita dan rumah pria brengsek itu dekat. Sudah aku datangi rumahnya sekarang juga. Keparat. Sudah, Lek. Tegur emak dengan suara serak. Sekarang yang penting adik dan keponakan kamu sudah di rumah. Mereka memperlakukan Faira dengan tidak baik, Mak. Jawab Fadli berapi-api. Mentang-mentang kita orang kampung, lalu mereka bisa memperlakukan adikku dengan semena-mena begitu. Banci seperti Randi memang seharusnya tidak menikah. Aku benar-benar tidak bisa menahan diri. Berutuh Fadli geram. Kalau sampai dia berani datang ke sini, biarkan abang yang menemuinya, Fai. Abang, tenanglah. Kau minta abang tenang. Sementara adik satu-satunya yang abang miliki dia sia-siakan seperti ini, ha? Waras kamu, Fai. Suara Fadli meninggi. Andai dari awal abang tahu pedihnya kehidupan kamu dan Delisa, tidak akan abang izinkan kamu hidup dengan si brengsek itu. Abang kecolongan, Fai. Kamu salah satu wanita dalam hidup abang dan bapak yang sangat kami jaga dengan baik. Tapi lihat, dia tidak punya otak itu bahkan memperlakukan kamu seperti ini. Kamu gila, ha? Bella menghardik Randi sarkas. Mau apa datang ke rumah Faira? Jangan bodoh, Randi. Bu, aku butuh Faira. Saut Randi frustasi.
Baru 2 minggu dia pergi tapi pengeluaranku sudah membengkak. Ibu tidak pernah mau memasak sementara Nania dan suaminya setiap hari makan di rumah ini. Oh, jadi Mas mulai perhitungan sama aku? Setelah Nania tidak terima. Cuma persoalan makan saja, Mas sampai marah-marah di depan ibu, hah? Cuma, ulang Randi. Kau pikir biaya kalian makan sehari itu habis berapa, Nania? Bentak Randi marah. Lagian kamu itu punya suami, punya anak. Mending makan di rumah sendiri deh. Jangan apa-apa kesini. Wajah Nania memerah, sementara suaminya mencebik sambil terus memainkan ponsel di tangannya. Kamu keterlaluan, Mas. Tega ya kamu bilang seperti itu sama aku? Jawab Nania geram. Kenapa jadi perhitungan gini sih? Randi berkaca pinggang, sesekali tangannya meremas rambutnya kasar. Dan dengarkan aku. Pinta Randi tegas. Lu ada Fahira yang pandai mengatur keuangan. Dan lagi, kalian jarang kesini apalagi untuk menumpang makan. Kita dariku selalu cukup sampai sebulan kan? Tapi sekarang saat Fahira pergi, ibu yang pegang semua gajiku. Tapi bahkan memasak saja ibu tidak pernah. Setiap hari kalian hanya beli, dan beli. Tega kamu berbicara seperti itu di depan ibu, Ran. Sela Bu Mela lirih. Jadi kamu pikir kalau ibu yang sudah menghabiskan uang gaji kamu begitu? Bukankah seharusnya memang kamu bekerja keras agar hidup ibu mulia? Bu, panggil Randi. Setidaknya suruh Nania dan suaminya mandiri. Lama-lama aku muak kalau mereka terus-menerus menggantungkan hidupnya padaku. Meja di ruang tamu sampai bergetar karena gebrakan tangan Nando. Pria itu membuang puntung rokok di sembarang tempat dan menatap wajah Randi nyalang. Kamu marah karena istri dan anakmu pergi tapi melampiaskan kemarahan itu pada kami, ya kan? Duh Nando, Nenek itu adikmu, Mas. Bukankah kamu sendiri yang berjanji akan mensejahterakan hidupnya setelah Bapak meninggal? Lalu kenapa sekarang merasa keberatan? Padahal kami hanya menumpang makan. Jaga sikapmu, Nando. Tegur Bu Mela tegas. Berani sekali kamu berbicara seperti itu pada anakku. Nania panik. Dia menarik tangan suaminya berharap agar pria di sebelahnya itu diam. Kenapa, Bu? Memangnya salah yang aku katakan? Dari awal Mas Randi sudah menjanjikan hidup yang sejahtera untuk Nania. Lalu kenapa sekarang mengeluh? Brengsek. Adik Randi. Gak punya otak kamu, Dok. Nando tertawa lebar. Jangan lepas tanggung jawab, Mas. Kamu mau mengkhianati janji yang kau buat sendiri pada mendiang bapakmu, ha? Randi kalap, tangannya yang mengepal meninju rahang Nando tanpa ragu. Nania dan Bu Mela berteriak ketakutan. Bu Mela menahan lengan Randi, sementara Nania menarik tangan Nando agar berdiri sedikit menjauh. Nania itu istrimu, brengsek. Kalau semua tetek bengeknya kau bebankan padaku, lalu buat apa dia menikah denganmu, bajingan? Mata Randi berkilat marah. Emosinya benar-benar memuncak sore itu. Kalau menikahi adikku hanya mau kondo doang, anjing pun juga bisa melakukan itu. Kalau begitu, suruh adikmu menikahi anjing. Sahut Nando seraya tertawa remeh. Bagaimana? Apa kau siap memiliki ipar seekor anjing? Plak. Nania menampar pipi Nando dengan sekuat tenaga. Dadanya naik turun mendengar ucapan suaminya. Gila kamu, Mas. Adik Nania lantang. Kamu minta aku menikah sama anjing, ha? Masmu yang gila bukan aku. Bentak Nando. Dia tiba-tiba menyalahkan kita karena gajinya habis saat bersisa. Kakak macam apa yang mengungkit-ungkit pemberian pada saudaranya, ha? Hei Nando, panggil Randi lantang. Suami macam apa dirimu, ha? Sejak menikah sampai detik ini, berapa banyak duit yang kau berikan pada adikku, katakan? Wajah Nando padam, kedua tangannya pun terlihat mengepal kuat. Dia sudah punya pahlawan yang menjanjikan hidup tenang tanpa memikirkan bagaimana sulitnya mencari uang. Lalu untuk apa aku repot-repot mengeluarkan duit untuk adikmu? Coba jelaskan. Bukankah keluargaku lebih berhak atas uangku? Ucapan Nando seperti mengingatkannya pada sesuatu. Kejadian ini sangat tidak asing bagi Randi. Anjing kau, Nando. Adik Randi lagi. Pergi dari rumahku dan jangan pernah menampakkan batang hidungmu di depanku lagi. Nando lagi-lagi tertawa. Tidak masalah. Kau memintaku pergi. Itu artinya adikmu akan menjanda. Bagaimana? Bu Mela memegang dadanya yang tiba-tiba terasa sesak. Sedangkan Nania, tubuhnya seketika luruh di lantai sambil menangis histeris. Hentikan keributan ini, teriak Nania marah. Kamu mau menghancurkan rumah tanggaku, Mas. Kamu mau aku menjadi janda hanya karena pengeluaranmu yang tiba-tiba membengkak bulan ini. Hanya karena itu kamu tega melihat aku menjadi perempuan tanpa suami, ha? Kamu bisa bekerja lebih keras, Mas. Kamu sudah berjanji akan menjamin hidupku dan ibu. Tapi kenapa sekarang? Persetan dengan janji. Sela Randi tak kalah lantang. Anjing kalian semua. Randi melenggang pergi setelah menyambar kunci mobil di atas meja.
Napasnya memburu, dadanya berdenyut nyeri ketika menyadari bahwa yang keluarganya butuhkan hanyalah uang, bukan yang lain. Pikirannya tiba-tiba terpusat pada Faira dan Delisa. Bagaimana kabar anak dan istrinya setelah 2 bulan berlalu? Bahkan Faira selalu mangkir ketika mendapat surat panggilan dari pengadilan agama. Bulan depan putusan perceraian mereka sudah keluar, dan itu artinya keduanya resmi bercerai. Rani menangis sambil mengendarai mobilnya. Tujuannya sore ini adalah kampung halaman sang istri, mantan istri lebih tepatnya. Aku yakin kalau di hatimu masih ada aku, Fai. Tunggu aku sayang, aku akan menjemput kalian berdua. Tenanglah. Lebih baik aku pulang, pergi ke rumah Faira sore-sore begini. Pasti sampainya tengah malam. Randi bermonolog. Delisa dan Faira pasti sedang tidur pulas. Ya, besok pagi saja aku ke sana, sekalian menjemput mereka berdua. Faira mana bisa hidup di kampung. Dia sudah terbiasa bersamaku. Rani tersenyum senang dan memutar mobilnya untuk kembali pulang. Hatinya berbunga-bunga membayangkan anak dan istrinya akan kembali menunggu rumah seperti sebelum-sebelumnya. Kalau mau ke sawah, berangkat saja, Fai. Delisa biar sama Mbak. Anissa tersenyum penuh harap. Hiburan satu-satunya yang ia miliki adalah Delisa keponakannya. Mbak tidak keberatan. Adakah air muka Mbak yang mengatakan itu? Tanya Anissa balik. Kamu tahu, aku hanya bisa meminjam tanpa diberi izin untuk memiliki Fai. Mbak malu kalau setiap hari meminjam anak tetangga. Mereka kadang tidak mau menitipkan anaknya padaku karena, ya kamu tahu lah Fai, mana ada seorang ibu yang berlama-lama melepaskan anak mereka bersama orang lain. Suara Anissa terdengar menyayat hati. Faira mengerti mana ada perempuan bersuami yang tidak ingin memiliki momongan. Fadli dan Anissa sudah berusaha semaksimal mungkin. Namun jika Allah belum mengatakan kun, maka mustahil rasanya bisa fayakun. Maafkan aku Mbak, aku tidak bermaksud. Mbak paham dek, setelah Anissa lembut. Berangkatlah, Delisa biar di rumah Mbak. Nanti kamu jemput kalau sudah pulang ya. Minta Anissa lagi. Faira tersenyum senang. Terima kasih banyak Mbak. Maaf sudah sangat merepotkan Mbak dan Bang Fadli. Jangan mengatakan hal seperti itu di depan abangmu. Kamu mau dia marah dan mengomel sepanjang hari, ha? Faira tergelak, begitupun dengan Anissa. Hubungan mereka sangat dekat meskipun hanya sebagai ipar. Bahkan tidak sedikit yang mengatakan kalau Faira adalah adik kandung Anissa, bukan Fadli. Ya, karena mereka memang sedekat itu sejak dulu. Jangan nakal ya sayang, temani ibu di rumah, oke? Oke Mama, tahu Delisa senang. Mama cepat pulang ya, teriaknya sambil melambaikan tangan. Faira membalas hal yang sama. Hari ini dia mendapat pekerjaan seperti biasa, membantu tetangga untuk mencabuti rumput yang tumbuh liar di sekitar tanaman padi mereka. Tidak banyak yang Faira dapatkan, terkadang hanya 35.000 dan jika beruntung, maka 50.000 bisa ia kantongi sampai tengah hari bekerja. Sempat Fadli melarangnya pergi ke sawah, namun Faira menolak. Tidak enak hati jika harus merepotkan bapak dan emak, sementara semakin hari Delisa juga semakin besar. Pastinya akan banyak biaya yang Delisa butuhkan untuk pendidikannya. Duh, bawa makan siangmu. Emak berdiri di ambang pintu sambil menenteng rantang berisi nasi dan lauk. Rumah Fadli dan rumah emak bersebelahan. Hanya terpisah pekarangan luas dan beberapa pohon mangga yang memang tumbuh liar di sana. Faira menghentikan langkah. Aku tidak sampai siang, Mak. Rumput di sawah Bule Nasri tidak terlalu banyak katanya. Saut Faira. Nanti biar Faira makan sepulang kerja ya. Jangan membantah. Bawa makan siangmu atau tidak usah berangkat pagi ini. Jam emak. Tentu saja Faira menurut. Ia mendekat dan mengambil rantang dari tangan emak. Terima kasih Mak. Ucap Faira seraya mengecup pipi tirus emak. Emak memukul lengan putrinya dan menggerutu. Lihat, badanmu sudah semakin kurus. Perhatikan dirimu Fai. Jangan menyiksanya terlalu keras. Faira mengangguk patuh. Aku hanya sedang berjuang untuk Delisa, Mak. Mak mengerti, pergilah cari uang yang banyak. Faira tertawa sementara emak tersenyum tipis, menyembunyikan perih di hatinya ketika menatap wajah Faira yang semakin hari semakin gelap terpapar sinar matahari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adiknya Fadli, tukang bengkel di ujung jalan, bisik seorang pria pada temannya. Manis, tapi jangan anak satu, buhnya. Faira berpura-pura tidak mendengar, kakinya masih terus melangkah agar segera sampai menuju sawah Bule Narsih. Kalau janda hanya ada 2 kemungkinan, Kang. Dia yang nakal atau suami yang tidak benar, itu saja. Dia sepertinya pendiam, Mus. Timpal pria bertubuh tinggi. Kalau menurut pandanganku, suaminya yang tidak benar. Tidak melulu, Kang.
Elak Mus. Sekarang banyak pelacur yang sok pendiam. Di depan pria berlagak cuek kalau digoda di tempat sepi. Langkah Fahira terhenti. Matanya melirik sinis pada pria bernama Mus dan berkata, memang banyak pelacur berwajah lugu, Kang. Beruntung kamu tidak menyebut namaku sebagai salah satunya. Jika tidak, telapak tanganku tidak akan tinggal diam untuk menamparmu. Mus dan pria di sebelahnya seketika terdiam. Melihat kedua mata Fahira yang menganak sungai membuat dua pria itu merasa bersalah dan iba. Fahira menarik hempas napasnya sambil terus melangkah. Setelah memastikan posisinya jauh dari dua pria yang membicarakannya tadi, tubuh Fahira berjongkok di tengah jalan. Bahu perempuan yang sebentar lagi menyandang status janda itu bergetar hebat. Air matanya berdesakan keluar membasahi pipi. Fahira menangis bukan karena perpisahannya dengan Randi sehingga membuatnya menjadi janda, melainkan tuduhan menyakitkan dari dua pria yang tidak dikenalnya tadi. Sungguh menggores hatinya seolah-olah semua janda memiliki image buruk di mata orang-orang. Seakan-akan jika menjadi janda maka sudah barang pasti ada yang tidak beres pada dirinya. Sebuah tangan memegang bahu Fahira. Tak acuh, Fahira masih terus menangis meluapkan perasaannya yang entah mengapa menjadi sedikit gampang emosi ketika orang lain membicarakan status janda. Maafkan saya. Menyadari suara yang berada di sebelahnya adalah seorang pria, Fahira sontak saja menepis tangan kekar itu kasar. Maaf Kang, saya kaget. Pria yang bersama Mus tadi tersenyum maklum. Sepertinya pembicaraan kami tadi menyinggung kamu. Tolong maafkan saya dan juga Musni. Kami tidak bermaksud. Sudah saya maafkan Kang, permisi. Saya harus segera bekerja sebelum matahari merangkak naik. Fahira menunduk tanpa berani menatap pria di depannya. Dia terus melangkah membiarkan pria di belakang sana menatap punggungnya dengan perasaan yang aneh. Delisa, panggil Randi setengah berteriak. Anak ayah, sini nak. Delisa seketika bersembunyi di balik tubuh Anissa. Mengapa lagi datang ke sini? Tanya Anissa ketus. Randi berkecak pinggang, matanya nyalang menatap Anissa yang berusaha menyembunyikan putrinya di belakang tubuh. Dia putriku, aku punya hak untuk menemuinya, minggir. Lari ke rumah nenek sayang, bisik Anissa. Delisa segera melepaskan genggaman tangannya dan berlari cepat menuju rumah emak. Randi berusaha mengejar namun tubuh Anissa menghalangi jalannya. Oh ini apa-apaan sih mbak? Dia anakku, kenapa merangku bertemu dengannya? Bentak Randi marah. Kamu mau menguasai putriku, iya? Karena tidak bisa punya anak, lalu kamu bisa seenaknya mengasuh darah dagingku, begitu? Plak. Tamparan dari tangan mungil Anissa tidak mengurangi rasa sakit di pipi Randi. Perempuan cantik berkulit putih itu menatap adik iparnya dengan tajam. Rahangnya mengetat. Dia seolah lupa jika Randi adalah laki-laki yang bisa menghajarnya saat itu juga. Kau sebut dirimu ayah, iya? Tanya Anissa sinis. Ayah mana yang tega mengusir putrinya sendiri di malam hari, ha? Itu bukan urusan kamu, mbak. Aku tidak peduli kamu bicara apa, yang jelas aku datang ke sini untuk menjemput anak dan istriku. Minggir. Dasar perempuan mandul. Randi menabrak bahu Anissa dengan keras. Perempuan itu hampir saja terhuyung jika Fadli tidak segera menopang tubuh mungil istrinya. Berani melangkah mendekati rumah emak, aku patahkan kakimu sekarang juga. Tak pada tempatmu brengsek. Riak Fadli geram. Randi sontak saja menghentikan gerakan kakinya. Dia menoleh dan tersenyum sinis seraya menyahut. Aku mau menjemput anak dan istriku. Ada yang salah mas. Fadli melangkah dengan dada membusung. Melihat wajah Randi membuat tangannya seketika mengepal kuat. Bukan hanya Fahira dan Delisa yang dia sakiti, tapi mendorong bahu Anissa sama halnya dengan menggores luka di hatinya. Istrinya diperlakukan tidak baik, adiknya disia-siakan, dan kini tanpa rasa malu, pria itu datang dengan senyum mengembang. Dengar keributan di depan rumah, emak dan bapak segera berhamburan keluar. Ada apa, Lek? Pertanyaan emak mengambang di udara ketika mata tuanya melihat Randi berdiri di halaman rumah. Pagi, Mak. Aku kesini mau menjemput Fahira dan Delisa, kata Randi penuh percaya diri. Sini sayang, ayo kita pulang. Mama mana? Ali menjawab pertanyaan sang ayah, Delisa justru kembali bersembunyi di balik tubuh emak. Bapak meminta emak masuk ke dalam rumah membawa Delisa. Sementara beliau menutup pintu rumah dan gegas memakai sandalnya yang usang. Pria tua itu berjalan mendekati Randi dan bertanya, ada perlu apa kemari? Mengantar surat perceraian. Wajah Randi menegang, tidak menyangka jika respon mertuanya sangat tidak bersahabat. Anu Pak, bagaimana kalau kita bicara di dalam rumah? Istriku mana? Istri mana yang kamu maksud? Fahira bertanya setengah berteriak. Tangannya menggenggam pegangan rantang erat-erat.
Napasnya memburu melihat Rani mendatangi rumahnya tanpa rasa malu. Rani terkejut, Fahira datang dengan pakaian kotor dan kepala yang tertutup topi caping ala petani. Kamu ngapain, Dek? Ke sawah, hah? Fahira mengedikan bahu. Seperti yang kamu lihat. Oh ya, untuk apa ke rumahku? Mau memberikan surat perceraian? Rani mengusap wajahnya kasar. Pai, kita bicara di dalam saja ya. Ada banyak hal yang ingin Mas bicarakan, sayang. Fahira menatap Bapak dan Fadli bergantian. Suami Anissa itu mengangguk samar dengan Bapak. Dua pria beda usia itu seakan penasaran dengan alasan datangnya Randi ke rumahnya. Apakah penting? Fahira menyelidik. Mustahil sekali seorang Randi datang ke kampung kalau hal yang ingin dibicarakan itu tidak penting, iya kan? Randi mengangguk cepat. Ya, kamu benar. Mas ingin membicarakan banyak hal, Fai. Dan Mas yakin kamu akan sangat senang mendengarnya. Ucap Randi bangga. Kamu pasti tidak menyangka kalau Mas akan datang kemari, iya kan? Masuklah, jangan banyak bicara. Kata Bapak sambil membuka pintu rumahnya. Kau lama-lama seperti perempuan. Bibir Bapak sinis. Randi melengos, dia mendekati Fahira dan mengangsurkan tangannya. Mau apa? Tanya Fahira ketus. Randi membolak-balik tangannya dan menjawab. Biasanya kalau lama tidak bertemu, kamu pasti mencium tangan Mas Fai. Nih. Fahira terkekeh. Dia menepis tangan Randi dan melenggang begitu saja. Masuklah. Kami tidak punya banyak waktu untuk menerima tamu sepertimu. Kata Fahira menohok. Randi menghela napas kasar. Dia mengikuti langkah kaki istrinya dan duduk di salah satu kursi yang ada di ruang tamu. Katakan, mau apa kamu kemari? Fadli bersuara tanpa basa-basi. Sudah aku bilang, Mas, aku kesini mau menjemput Delisa dan Fahira. Setelah kamu menceraikannya, lalu tanpa malu kamu datang kemari untuk menjemput mereka. Suara Fadli terdengar menahan geram. Punya otak kan? Randi menoleh dengan cepat. Jangan ikut campur terlalu dalam pada urusan rumah tanggaku, Mas. Kau seperti istrimu, suka sekali mencampuri urusan orang lain. Kalian harusnya sibuk program kehamilan agar... Hei, teriak Fadli lantang. Jadi kau kesini untuk mencela kekuranganku dan Anissa, banci? Wajah Randi memerah. Aku bukan banci. Banci, saut Fadli tak mau kalah. Mana ada pria tulen yang suka sekali bersembunyi di balik ketiak ibunya. Bangsa, adik Randi marah. Jangan menghina aku, Mas. Aku tidak mau membuat keributan di sini. Jadi keluar dari sini sekarang juga. Urusanku bukan denganmu. Kau tahu itu, hah? Fadli hampir kehilangan kendali. Beruntung Anissa segera menggenggam jemari suaminya dan berbisik. Perkelahian tidak akan menyelesaikan masalah, Mas. Tenanglah. Katakan, mau apa kamu kesini? Setelah Fahira tegas. Jangan berteriak di depan keluargaku. Kau tidak pantas meninggikan suara di depan mereka. Pai, panggil Randi melemah. Mas Fadli, keterlaluan. Aku bukan banci, kau tahu itu kan? Aku bahkan bisa memberikan kamu anak, Delisa. Dia anak kita. Fahira tertawa sumbang. Ada banyak penafsiran dari sebuah julukan, Mas. Harusnya kamu sedikit pandai tentang itu. Tapi aku setuju dengan ucapan Bang Fadli. Kamu memang banci. Bisik Fahira menohok. Jadi untuk apa kamu kesini? Apakah uangmu sudah habis dan mulai merasakan bahwa keluargamu hanyalah memikirkan uang, uang dan uang? Randi menatap mata Fahira yang dalam-dalam. Kamu memang sangat peka, Fai. Jawabnya jujur. Ceraian kita memang sedang diproses hukum. Sebelum itu, maukah kamu rujuk denganku? Aku kehilangan kamu dan Delisa, Fai. Hari-hariku sepi tanpa kalian. Mas rindu. Tidak punya otak. Desis Fahira. Hatinya berdenyut nyeri mendengar pengakuan rindu dari bibir Randi. Oh, rindu aku, Mas. Randi mengangguk membenarkan. Ya sayang, Mas sangat rindu. Pulang denganku. Rindu aku. Atau rindu aku mengatur uang 500.000 sebulan seperti yang sudah-sudah. Randi meneguk ludahnya kasar. Tidak begitu, Fai. Kamu tahu kan, aku harus berbakti pada ibu. Urus uang sebanyak itu harusnya cukup untuk... Maka jangan pernah datang ke sini lagi. Setelah Fahira, berbaktilah sampai ibumu merasa puas. Berikan semua gajimu padanya, maka kau akan menjadi anak paling berbakti, Mas. Bukan seperti itu, Fai. Pergilah. Usir Fahira setelah menghela napas kasar. Sepertinya hal penting yang kamu maksud membuatku muak untuk membahasnya. Randi bangkit, dia bersimpul di depan Fahira. Demi aku, pulanglah bersamaku, Fai. Kita bisa kembali rujuk dan memulai semuanya lagi dari awal. Mohon. Rahang Bapak dan Fadli mengeras. Dua pria beda usia itu berdiri dan menarik lengan Randi kasar. Apa-apaan kamu, Mas? Randi marah. Kau sedang bicara dengan istriku, jadi jangan ikut campur, teriaknya. Sabaran Fadli terkikis. Beraninya mulutmu menyebut adikku sebagai istri, ha?
Dua tendangan yang begitu kuat melayang bebas di rahang Randi. Pria itu tersungkur, sudut bibirnya berdarah. Kepalanya mendadak terasa pening karena serangan yang tiba-tiba diberikan oleh Fadli. "Abang!" bekik Faira. Ma dan Anissa pun sama paniknya seperti Faira. "Jangan emosi," tegur Faira seraya memeluk lengan Fadli. "Jangan membelanya di depanku, Faira," teriak Fadli marah. "Dia sudah menyanyiakan kamu dan sekarang kamu melarang abang agar tidak emosi ketika melihatnya datang kemari. Abang tidak bisa." Fadli melangkah maju. Tangannya bersiap meninju wajah Randi, namun Anissa dengan sigap menggagalkan aksi sang suami. "Aku tidak mau abang terlibat hukum hanya karena pria banci ini." Wajah Randi padam. Disebut banci berulang kali membuat harga dirinya hancur. "Jaga mulut memandul." "Brengsek," hardik Fadli geram. Randi tergeletak di atas lantai dengan sudut bibir berdarah dan wajahnya yang banyak memar. "Hentikan Fadli," bentak bapak tegas. "Kau bisa membunuhnya, Le." "Itulah yang sedang aku lakukan, Pak," sahut Fadli membuat tubuh Randi tanpa sengaja bergerak risau. "Dia pikir hanya dia yang bisa menyakiti seseorang. Aku bisa membunuhnya sekarang juga kalau aku mau." "Bang," panggil Faira lirih. "Membunuhnya tidak akan membuat hati kita merasa puas. Dia menghina istriku, menyakiti adikku. Kau pikir abang bisa tenang melihat wajah jeleknya itu, Fai?" Faira melangkah. Dia melewati tubuh Randi begitu saja membuat mantan suaminya itu merasakan perih di hati. Dipeluknya tubuh Fadli dan satu tangan Faira mengusap-usap lembut punggung pria yang sejak dulu begitu menjaganya. Belum memiliki anak bukanlah aib, Bang. Menjadi janda bukan status yang memalukan. Tidak perlu abang marah karena aku dan Mbak Anissa adalah perempuan-perempuan kuat yang tidak akan hancur hanya karena hinaan dari mulut kotor pria itu. Tolong, jangan mengotori tanganmu demi kami. Karma akan melakukan tugasnya, Bang. Tidak perlu abang turun tangan apalagi sampai membunuhnya." Fadli mengusap wajahnya kasar. Dia menepuk-nepuk kepala Faira dan berkata, "Selesaikan urusan kalian. Abang minta maaf karena sudah membuat keributan. Tapi dengar, Fai. Abang tidak akan pernah melepaskan kamu lagi bersama pria gila itu. Paham?" Faira mengangguk. "Aku pernah bodoh, tapi tidak akan aku ulangi lagi kebodohan itu." Bapak mengusap wajahnya kasar. Ibu tuanya kerap tidak bersahabat jika berurusan dengan emosi yang meledak-ledak. "Usir dia, Fadli. Bapak sesak melihat dia datang ke rumah ini," kata Bapak sambil menepuk-nepuk dadanya. Bapak kembali duduk. Faira menyodorkan segelas air putih ke hadapan Bapak. Itulah syok melihat putranya menghajar seseorang untuk pertama kalinya. "Terima kasih, Nduk," ucapnya lirih. "Maafkan Faira karena sudah membuat keributan, Pak." Sesalnya, Bapak mengulas senyum tipis. "Bukan salah kamu, tapi dia saja yang tidak punya muka." Randi berusaha bangkit. Wajahnya perih, bibirnya perih, namun hatinya jauh lebih perih melihat Faira tidak sedikit pun mendekatinya untuk menolong. "Fai, kamu tidak harus mendengarkan apa kata orang lain, sayang. Rumah tangga ini tentang kita, tentang aku dan kamu. Pikirkan Delisa jika kita sampai berpisah," ucap Randi sedikit kepayahan. "Aku mengajakmu rujuk karena kasihan melihat kalian hidup di kampung. Lihat kulitmu gosong karena terlalu keras bekerja di sawah. Kembali denganku, Fai, maka kamu akan bahagia." "Tidak akan pernah ada bahagia, Mas," sela Faira tegas. "Sejak dulu sampai detik ini, aku bahkan belum merasakan bagaimana bahagia yang sebenarnya. Ibumu, adikmu, mereka berdua selalu ikut campur urusan rumah tangga kita. Kan untuk urusan dapur pun ibu yang menentukan. Kau pikir aku bahagia dengan keadaan yang seperti itu? Aku dianggap sebagai wanita lain, padahal jelas-jelas aku adalah menantunya. Perempuan yang dipilih oleh anaknya sendiri untuk dijadikan istri. Aku adalah perempuan yang melahirkannya seorang cucu. Tapi kamu masih ingat apa yang dia katakan, ha? Dia bilang aku hanyalah wanita lain yang berusaha menguasai gaji putranya. Oh, ayolah Mas, kenapa tidak kau nikahi saja ibumu itu?" "Aku memang dari kampung, Mas Randi. Tidak pantas ibumu mengatakan kalau kami adalah orang miskin yang tidak bersyukur. Apa yang harus aku syukuri? Coba katakan." "Saban hari aku memutar otak agar uang 500.000 yang kamu berikan cukup untuk 1 bulan. Kau tahu, Mas, bahkan tak jarang aku dan Delisa hanya memakan nasi bercampur garam. Putrimu itu merasakan pedihnya hidup satu dengan pria yang tidak tegas sepertimu. Kami harus merasakan pahit karena sikap ibumu yang ingin menang sendiri. Jika kamu berpikir aku menyerah hanya karena uang, kamu salah besar. Aku bisa bertahan sampai akhir andai kata kamu adalah pria yang adil. Andai pun pendapatan kamu memang rendah,
Aku sangat mengerti sekali dan bersyukur berapapun uang yang kamu beri. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Kamu menyengsarakan aku dan putriku demi mensejahterakan adik dan ibumu. Kamu terikat pada janji dengan orang mati yang bahkan mungkin sampai kamu menyusul mati pun maka ibu dan adikmu akan tetap mengungkit janji itu. Fahira berbicara tanpa jeda. Dadanya sesak mengingat hari-hari di mana dia memaksa Delisa memakan apa saja yang bisa dimakan kala itu. Aku selalu merasa menjadi ibu yang bodoh. Aku selalu gagal menjadi seorang ibu ketika tidak mampu mencukupi gizi putriku, Mas. Jika kamu merasakan perasaan yang seperti itu? Tidak, bukan? Hanya Fahira sinis. Di otakmu hanyalah ada ibu dan Nania. Bagaimana caranya agar mereka tetap mendapatkan uang bulanan dan aku hanyalah kau beri sisa? Bagaimana agar ibu dan adikmu hidup berkecukupan? Tanpa peduli jika perempuan itu sudah bersuami. Yang ada di pikiranmu hanyalah ibu Nania, begitu seterusnya. Randi menunduk menyembunyikan wajahnya yang berantakan. Semua orang di ruang tamu itu terdiam mendengar betapa perih kehidupan yang sebelumnya Fahira jalani bersama putri kecilnya. Anissa dan Fadli saling menggenggam, merasakan apa yang Fahira rasakan kala itu. Duanya merasakan nyeri yang luar biasa dalam hati. Aku menyerah bukan karena uang, Mas, tapi melihat sikapmu yang lembek. Aku merasa seperti orang asing yang sengaja kau pungut untuk mengurus rumah dan hanya menjadi pembantu di rumahmu, Bu Fahira. Setelah 2 bulan berpisah, seharusnya kamu mudah mendapatkan wanita lain yang jauh lebih kaya dariku. Aku hanyalah perempuan kampung. Kenapa kau tidak lakukan itu, ha? Kau menyadari bahwa tidak akan ada perempuan yang mau bertahan selama bertahun-tahun sepertiku, kan? Randi mendongak, melalui kedua mata Fahira menganak sungai. Pria itu melihat betapa pedih hari-hari yang Fahira jalani selama ini. Aku diam bukan berarti aku menerima begitu aja perlakuanmu dan keluargamu, Mas. Aku memang bodoh. Aku Fahira seraya terkekeh getir. Ya, aku berharap kamu berubah dan mulai memperhatikan kami. Tapi harapanku hanyalah sia-sia. Aku menyerah. Gila dari sini dan jangan pernah temui Delisa lagi. Bukanlah malam itu aku sudah mengatakan kepadamu, ha? Malam di mana kamu membiarkan ibu dan adikmu mengusir aku dan Delisa tanpa sedikit pun kamu membela kami berdua di depan mereka. Kamu bagai kerbau yang dicucuk hidungnya ketika ibumu mengarahkan telunjuknya ke arah pintu keluar. Kamu hanya melihat kami pergi. Aku sudah mengatakan tidak akan pernah mengizinkan kamu menemui putriku malam itu. Kamu tentu masih ingat kan, Mas? Fai, tidak ada lagi yang harus kita bicarakan, Mas. Sahut Fahira menyela. Lakuan kalian tidak akan pernah aku maafkan. Aku ingin menebus semuanya, Fai. Ucap Randi parau. Kita rujuk ya, Fai. Kita mulai lagi semuanya dari awal. Kamu mau kan, sayang? Fahira menggeleng tegas. Itu tidak akan pernah aku lakukan, Mas. Pikirkan Delisa, Fai. Jangan egois. Lalu kemana kamu saat aku dan putriku diperlakukan buruk oleh ibu dan Nania selama ini, ya? Fahira berteriak marah. Kamu memilih buta padahal matamu dengan jelas melihat kepedihan di wajah kami, Mas. Lalu sekarang dengan tanpa malu, kamu datang ke rumahku mengajak rujuk. Kau pikir aku segila itu mau menerima ajakanmu? Randi berusaha berdiri sambil memegang rahangnya yang terasa nyeri. Dia mendekati Fahira. Tangannya terulur hendak menggamit jemari mantan istrinya. Namun tiba-tiba, haram kau menyentuh putriku, Randi, ucap bapak tegas. Randi menarik tangannya kembali seraya membuang pandangan. Jangan lupa kalau kamu sudah menalaknya dan mengusirnya pergi. Pak, aku melakukan itu karena Fahira berbicara kasar pada ibu. Randy membela diri. Seharusnya dia bisa menghargai ibuku, bukan malah memusuhinya. Benar kan, Pak? Kalau begitu carilah perempuan yang bisa menghargai ibumu. Jangan memaksa anakku untuk kembali denganmu lagi. Karena aku tidak memberikan restu untuk yang kedua kali. Pak, tolonglah. Aku hilaf. Cih. Fadli berdecak kesal. Hilap yang terjadi selama 5 tahun. Kau yakin? Wajah Randi kembali padam. Sekali lagi dia menatap Fahira yang sama sekali tidak melihat ke arahnya. Kamu yakin tidak menyesal, Fai? Kamu akan menjadi janda sementara Delisa tentu akan membutuhkan banyak biaya untuk pendidikannya. Kau yakin akan membesarkan putriku tanpa aku ayahnya? Randi tersenyum sinis. Sekarang saja kamu sudah kelimpangan bekerja di sawah. Apalagi kalau Delisa sudah besar. Mau bekerja apa kamu? Dia brengsek satu ini memang tidak bisa dikasih hati. Geram Fadli. Pergi dari rumahku, Banci. Siapa yang kau panggil Banci, ha? Suara perempuan parubaya terdengar nyaring di depan rumah kedua orang tua Fahira. Randi, keluar. Mau apa kamu datang ke rumah perempuan tidak tahu diri ini?
Randi mengusap wajahnya menggunakan lengan. Ditatapnya Fahira sekali lagi dan berkata, "Kau akan menyesal, Fai. Aku tidak akan menawarkan rujuk untuk yang kedua kalinya. Putuskan sekarang juga. Kamu mau kembali bersamaku atau memilih menjadi janda miskin di kampung, ha?" "Gila," gerutu Bu Mela lantang. "Mau apa mau mintanya kembali, bodoh?" "Ibu diam," bentak Randi. "Jawab aku sekarang juga, Fahira." "Ibu tidak akan mengizinkan dia rujuk denganmu," sahut Bu Mela tak mau kalah. "Aku tidak butuh restu ibu. Jawab aku, Fai." Hanya Randi penuh penekanan. "Sudah lihat kan? Aku bahkan berani membentak ibu. Aku bukan banci." "Ayo rujuk, Fai," ajak Randi lagi. Kali ini suaranya sedikit melemah. "Hidup menua bersamaku. Kita akan membesarkan Delisa bersama-sama. Mau kan?" "Apa-apaan kamu, Ran?" Bu Mela menarik lengan Randi dan mendorong tubuh putranya kasar. "Kamu dan dia sebentar lagi resmi bercerai. Buat apa mengajaknya rujuk? Gila." "Ya," sahut Randi membentak. "Aku memang sudah gila. Ibu puas." Lak. Tangan Bu Mela terasa kebas. Wajah perempuan paruh baya itu memerah menahan emosi karena putra satu-satunya berani meninggikan suara di depan banyak orang. Terlebih di depan keluarga Fahira. "Kamu mau ngemis cinta dari perempuan seperti Fahira? Kau buang kemana otakmu, ha?" "Apa maksud Anda dengan menyebut perempuan seperti adikku?" sahut Fadli geram. "Tidak ada urusan denganmu. Aku sedang menyadarkan putraku jika perempuan yang dia jemput tidak lain adalah perempuan dari kalangan orang-orang miskin. Tuh kapan dia merengek-rengek kemari? Bikin malu." Kedua tangan Fadli mengepal kuat. "Kalau begitu, bawa pulang banci itu. Kami sudah muak melihatnya di sini." "Apa kamu bilang?" Bu Mela menatap wajah Fadli sengit. "Kau menghina putraku banci, ha?" Fadli mengedikkan bahu. "Kalau kamu dan keluargamu masih memiliki rasa malu, pergi dari sini. Sebelum para tetangga datang dan menyaksikan sendiri betapa mantan suami Fahira adalah pria yang gemar bersembunyi di balik ketiak ibunya. Malukan bukan? Brengsek." "Berhentilah menghardik," setelah Fadli tegas. "Kau hanya akan merasa seperti sedang berkaca, Randi." "Fahira, jawab aku," bentak Randi tanpa memperdulikan cibiran yang Fadli lontarkan. "Kau mau jadi janda miskin dengan tetap berada di kampung ini? Atau pulang bersamaku sekarang juga, katakan." Fahira menarik napas panjang. "Selain banci, ternyata kamu juga tuli, Mas," sindir Fahira sarkas. "Aku sudah mengatakan berulang kali, tidak akan pernah aku menginjakkan kaki di rumahmu lagi. Hiduplah yang tenang bersama ibu dan adikmu." "Oh yakin, Fai?" "Muak sekali aku dengan pertanyaan itu," geram Fahira. "Hei Nan, bawa ladang uangmu ini pulang dan pastikan dia tidak menggangguku lagi. Memalukan." Nadia melengos. "Apa kata orang kalau dia mengejar perempuan miskinan? Aku bahkan masih ingat ketika kamu melempar uang 500-an ke arahku. Tidak malu kamu melihat ladang uangmu mengejar-ngejar perempuan yang sudah kau hina kemarin?" papar Fahira sengaja. Wajah Nadia memucat. Dia melirik ke arah Randi yang juga sedang menatapnya tajam. "Apa maksudmu, Fai?" "Tidak ada maksud apa-apa," sahut Fahira tak acuh. "Aku hanya sedang mengingat perlakuan seseorang. Dia benalu, namun tidak sadar dengan posisinya sendiri." "Kurang ajar," desis Nania. "Ayo pulang, Mas. Kamu suka melihat keluargamu dihina begini." Randi mengusap wajahnya yang lebam. "Aku akan tetap menunggumu, Fai. Pulanglah kalau kamu sudah merasa tenang." "Anak bodoh," empat Bu Mela kesal. Perempuan parubaya itu menarik tangan Nania dan melenggang keluar meninggalkan ruang tamu rumah Fahira. "Cepat, ibu tidak mau kamu berada di rumah kumuh ini terlalu lama. Buruan, Randi!" teriak Bu Mela lantang. Randi menatap Fahira lama, ada perasaan kesal dan geram ketika Fahira tetap berada pada pendiriannya. Ternyata tidak mudah membujuk wanita itu untuk kembali lagi padanya. "Jangan lagi-lagi kamu datang ke sini, bodoh. Fahira dan keluarganya akan merasa besar kepala, mengerti kamu?" ujar Bu Mela. "Lagi pula apa yang kamu pikirkan, ha? Mau membawa perempuan serakah itu kembali begitu? Randi, ada banyak perempuan yang mau sama kamu. Jangan merendahkan diri mendatangi rumah seperti kandang sapi ini. Malukan." Bu Mela dan Nani hendak memasuki mobil Randi setelah perempuan parubaya itu meludah di halaman rumah Fahira. Keduanya datang menggunakan ojek yang mangkal di ujung jalan. Dan sekarang ibu dan anak itu memilih pulang bersama si ladang uang. "Minggir, jangan menghalangi jalan kami," adik Bu Mela pada salah seorang pria yang sedang berdiri di depan rumah Fahira. "Mau apa kamu datang ke rumah janda bekas anakku, ha? Kamu pasti kekasih barunya, iya?" Mendengar sang ibu berteriak marah-marah, Randi seketika menoleh dan berjalan mendekat.
Fadli menutup pintu dari luar. Kini dia dan bapak berada di depan rumah sementara para wanita mereka biarkan di dalam. Siapa kamu? Rani menarik kerah baju pria di depannya. Pacar baru Faira, iya. Keluarga gila, gumam Fadli sambil geleng-geleng. Takat siapa kamu? Rani mengguncang tubuh pria di depannya. Berani sekali mendekati mantan istriku, hah? Kau tahu, dia aku ceraikan karena sudah menjadi menantu zalim. Dia serakah, tidak tahu diri. Bag, Fadli lagi-lagi melayangkan tinjunya pada wajah Randi. Bumela dan Nania berteriak histeris. Keduanya membantu Randi berdiri dan sedikit melangkah mundur. Kami akan melaporkan tindakanmu ini ke polisi. Tunggu saja, kau akan masuk penjara, ucap Bumela setengah berteriak. Kau tidak akan bisa lolos dari jerat hukum, pria miskin. Bawa pergi anakmu sebelum aku membunuhnya, ancam Fadli. Berani sekali dia menghina Faira sementara 1 menit yang lalu dia menyembah kaki adikku, memintanya untuk kembali rujuk. Anakmu memang sudah gila. Kalian keluarga gila. Dada Bumela naik turun, ditariknya tubuh Randi meskipun putranya itu setengah memberontak. Katakan siapa kamu? Ada hubungan apa kamu dengan istriku, hah? Fadli hendak melangkah maju. Namun bapak dengan sigap menarik lengannya dan menggeleng samar. Sudah, Lek. Benci itu terlalu banyak omong, Pak. Geramnya. Dia pria yang sebentar lagi menjadi adik iparku. Jadi jangan pernah datang ke sini lagi. Karena Faira akan menikah. Dengar. Kau dengar, Banci? Kedua tangan Randi mengepal. Dia menatap Fadli tajam dan menghempaskan tangan Bumela serta Nania kasar. Tiba-tiba pria itu bergerak maju dan mengangkat tangannya hendak melayangkan tinju pada sesosok yang sejak tadi memilih diam. Jangan menyentuhku, ucap pria itu sambil meremas genggaman tangan Randi yang berhenti tepat di depan mukanya. Aku bisa mematahkan tanganmu kalau aku mau, ucapnya lagi. Aku kesini memang mau menemui Faira, Bunya ragu. Apakah benar perempuan yang dia maksud bernama Faira atau bukan? Kepalang tanggung melihat kemarahan di wajah Randi. Pria itu tersenyum sinis dan kembali berkata, aku berniat melamarnya. Karena ya, kau tahulah, dia cantik, baik, sopan. Siapa yang mau melepaskan perempuan seperti dia? Kupikir hanya pria bodoh saja yang akan melakukan itu. Brengsek, Rani mengumpat. Jangan mendekati istriku, bajingan. Hah, bukankah kalian sudah bercerai? Apa aku tidak salah dengar, Bang? Fadli menggeleng. Mereka memang sudah bercerai, sautnya tegas. Berarti kedatanganku ke sini bukan sebagai bentuk mengganggu istri orang, benar kan, Bang? Fadli menggeleng. Sungguh ia ingin tertawa melihat kemarahan di wajah Randi. Tentu tidak. Restu Faira ada pada bapak, bukan pada mantan suaminya. Mari masuk. Kita bicara di dalam saja, takut ada yang kepanasan nanti terbakar. Dia itu menghempas tangan Randi dan berjalan mendekati Fadli. Tanpa dipinta, dia mengulurkan tangan dan mencium punggung tangan bapak. Hal yang tidak pernah Randi lakukan, bahkan ketika dirinya menjadi suami Faira. Masuk, Lek, pinta bapak tegas. Ayo. Randi meninju pintu mobilnya membuat punggung tangannya terasa perih. Marah betapa Faira cepat mendapatkan ganti. Apa-apaan kamu, Mas? Nania bersungut-sungut. Biarkan saja dia menikah. Toh pria itu terlihat sama dengan mereka. Sama-sama miskin. Gatal, baru bercerai saja sudah mau menikah lagi. Ibu Bumela lantang. Selain miskin, Faira juga murahan. Randi membuka pintu mobil dan menutupnya kasar. Diam kalian berdua, bentak Randi marah. Kalau masih membicarakan Faira, aku turunkan ibu dan Nania di jalan. Terlaluan kamu, Ran. Kalau ibu keberatan, aku berhenti sekarang juga. Bumela menyentak napasnya kasar. Mobil Randi melaju semakin tidak terkendali. Membayangkan Faira bersama pria lain membuatnya terbakar api cemburu. Sudah pulang mereka, Pak. Mak keluar dari dalam kamar. Delisa ketakutan sekali. Bagaimana kalau besok-besok mereka datang lagi, Pak? Bapak nampak berpikir sementara Faira menunduk menyembunyikan wajahnya dalam-dalam. Maafkan aku, Pak. Bukan salah kamu, Nduk, saut emak. Entah apa mau mereka. Sudah mengusir dan menceraikan kamu, tapi masih saja mengganggu datang ke sini. Dia sepertinya tidak mau melihat Faira hidup tenang. Ibu Fadli. Sudah benar tadi abang hajar dia, Fai. Anissa mendelik, sementara Fadli nyengir memamerkan barisan giginya. Kesal, Mas Dek, ucapnya membela diri. Kalau sampai mereka membawa kasus ini ke polisi, Mas sendiri yang rugi, tegur Anissa. Saya bisa membantu. Seorang pria di belakang bapak membuka suara. Astagfirullah, bapak sampai lupa kalau ada tamu. Pria tua itu menepuk-nepuk kepalanya. Ayo, Lek, masuk.
Mata Faira membulat lebar. Pria itu, kamu benar-benar bikin malu ibu, Ran. Bu Mela menggerutu setelah mobil Randi memasuki halaman rumah. Apa yang ada di otakmu itu, hah? Faira bisa besar kepala gara-gara kedatangan kamu ke sana, tahu? Sepertinya Mas Randi memang sudah gila, Bu. Timpal Nania. Kemarin dia tega menghajar suamiku. Beruntung Mas Nando mengalah. Kalau tidak, aku bisa diceraikan gara-gara kamu, Mas. Sampai hati kamu melihat adikmu ini menjanda, hah? Randi duduk di sofa sambil memijit-mijit pelipisnya. Mana berani dia menceraikan kamu? Dia tidak tahu malu itu masih butuh uangku. Jangan khawatir, Nan. Dia tidak akan melepaskan kamu kecuali mendapatkan perempuan bodoh yang jauh lebih kaya. Wajah Nania memanas. Dia meremas ujung bajunya dan mencebik kesal. Tega kamu bicara seperti itu, Mas. Gerutunya. Memang kenyataannya begitu, Nan. Saut Randi malas. Coba saja aku menghentikan uang bulanan untuk kalian. Dia pasti pergi tanpa berpikir 2 kali. Mas, kik Nania. Kenapa kamu semakin hari semakin menyebalkan sih? Nania bersedekap dada sambil merajuk. Mending kamu pulang, Nan. Usir Randi setengah berteriak. Aku pusing mendengar suaramu di sini. Sana pulang.